Sedulur, sedherek, sedaten. Selamat siang menjelang sore. Jadi ini sudah 2 hari lagi menjelang Natal tahun 2021. Jadi kalau kalian sebetulnya kalian menikmati yang video yang sebelumnya, bagaimana kita menikmati tahun 80-an, tahun 90-an di episode terakhir kemarin, sebenarnya Mas Mudu tuh udah ngomong bahwa video yang kemarin itu udahlah, itu video yang terakhir tahun 2021. Habis ini mau liburan, rencananya kan begitu. Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata universe is calling. Allah memanggil untuk tiba-tiba kasih ide, satu video lagi sebelum break. Kalau bisa 1-2 video lagi sebelum break tahun 2021 masuk ke tahun 2022. Jadi begitulah ceritanya, sampai akhirnya Mas Mudu akhirnya putuskan ya udahlah, bikin video ini mumpung kelihatannya juga bertepatan juga sama penanda semesta yang menandakan bahwa memang akhir-akhir ini tuh hype banget soal Spider-Man No Way Home. Bener gak? Iya dong. Jadi sudah dari bulan lalu itu minggu lalu itu ditunggu sekali karena launching atau rilis Spider-Man trilogi ketiga dari Spider-Man Tom Holland di Marvel and Sony. Jadi judulnya Spider-Man No Way Home. Dan hype banget itu sampai yalah, ini udah seminggu nih Mas Mudu coba cari tiketnya untuk nonton, gak dapet. Mulai dari pantengin dari jam 12 malam, jam 1 malam mantengin gak dapet tiket. Tadi pagi ya, finalnya tadi pagi itu tetap gak dapet. Karena Mas Mudu memang mau ngejar nonton di IMAX. Jadi pas tadi ngecek gak ada. Cuman ada 2 show di Gandaria City terdekat ya, jam 11.45 sama jam 17 sekian gitu. Malamnya tuh nggak ada. Kenapa nggak ada? Di MTX itu abu-abu, ataukah ini sudah dipesan untuk ditonton komunitas atau rame-rame? Nggak tahu apakah ini kan PPKM level 3 ya. Jadi apa nggak sih sebenarnya? Nggak ngerti. Apakah PPKM level 3 berganti nama hingga akhirnya itu kan dibatasi jam mall atau jam bioskop seperti ini itu kan, akhirnya nggak dijual studionya. Tapi anehnya adalah studio-studio lain, kalau kalian mau nonton di studio yang kecil, mungkin di studio-studio biasa gitu, yang Dolby Atmos atau yang studio biasa, itu ada, tiketnya tersedia. Tapi kalau IMAX ini nggak ada nih. Kalaupun mau nonton IMAX maksa hari ini harus ke BSD, ke The Breeze. Tapi I don't know, nggak ngerti lah. Ya udah, kalau memang nggak dapat minggu ini nonton Spider-Man No Way Home, ya udahlah, minggu depan pun juga nggak apa-apa. Toh filmnya masih sama, nggak mungkin nonton terakhir dipotong durasinya kan. Ya walaupun apa ya, konsekuensinya udah kena tepak spoiler kiri kanan, dan mungkin dalam beberapa hari lagi pun spoiler alertnya dibebaskan dan dibuka, jadi mau nggak mau pembaca lah. Tapi ya I don't mind though about that, selama bisa nonton dan menikmatinya, no problem. Nah gini, jadi sebenarnya kenapa ini semesta calling tuh gara-gara itu tadi. Memang gara-gara itu Spider-Man No Way Home tayang gitu kan. Teman Mas Mudu tuh mengingat gitu kan ya. Terus dihubungkan dengan kemarin video yang terakhir Mas Mudu ngomong bahas apa ya di episode How We Enjoy 80s and 90s berikutnya. Dan Mas Mudu ngomong komik kali ya. Dan ternyata Mas Mudu ingat, Mas Mudu punya ini komik gitu kan ya. Well, sebenarnya untuk episode kali ini Mas Mudu akan official memberikan judul adalah Spider-Man Start From Home. Kenapa begitu? Karena memang kecintaan secara pribadi ya Mas Mudu dengan Spider-Man, sosok Spider-Man itu memang berawal dari rumah gitu. Memang berawal dari tahun-tahun 80-an 90-an itu. Kita berkaca sebentar gitu ya, berkaca flashback gitu ya. Jadi Spider-Man itu pertama kali itu hadir di komik Amazing Fantasy nomor 15 yang terbit tahun Agustus 1962. Nah, dia mengawali debutnya di komik itu adalah tahun segitu, digambar oleh Stan Lee bersama Steve Ditko. Jadi nggak berselang lama booming dong, menjadi salah satu seperti yang kita sekarang. Jangankan sekarang, zaman dulu aja tuh udah kayak super terkenal, superhero yang dicintai dan terkenal. Bener, sampai akhirnya tahun 70-an pun Jepang pernah bikin Spider-Man versi Jepangnya. Dan dia ada juga robot-robotannya gitu kan.
Leopaldon kalau nggak salah nama robot gedenya gitu kan. Terus skip, hari ini kita nggak akan ngomongin soal mainan Spider-Man ya. Jadi secara pribadi Mas Mundu tuh ngalamin Spider-Man itu tahun 80-an. Udah pasti tahu lah, Spider-Man tuh udah tahu gitu kan. Cuman kita nggak pernah dapet pengalaman untuk membaca komiknya. Punya apalagi, membaca aja nggak pernah. Mungkin cuma dari cerita orang-orang yang bercerita tentang Spider-Man. Teman, mungkin gambar sesekali di iklan atau di majalah, iya. Tapi komiknya secara pribadi nggak pernah megang. Sampai tahun 1990, bulan Maret, untuk pertama kali komik Spider-Man itu terbit di Indonesia. Diterjemahkan di Indonesia dengan penerbitnya Misurin. Tapi sebelum itu ya, sebelum tahun di bawah itu nggak ada. Paling banter adalah komiknya Superman. Jadi DC komik itu banyak. Terus waktu itu juga terbit yang Chai Press, jadi terbitan Chai Press DC. Rata-rata itu DC komik. Komik Spider-Man adalah 1,2 atau 2 judul gitu. Contoh kayak Superman kontra Spider-Man. Ini collide gitu ya, DC Marvel gitu kan. Cuman yang komik Spider-Man sendiri itu kagak ada. Jadi kita pun juga baru ngalamin itu tahun 1990 awal pertama kali. Tapi apakah Mas Mundu otomatis dan serta-merta mendapatkannya? Tidak semudah itu, full gozo. Jadi pengalaman pertama Mas Mundu dapat ini komik Spider-Man, memiliki secara pribadi komik Spider-Man. Kok jadi lupa ya? Tak tunjukin ya. Ini adalah komik pertama kali Spider-Man terbit di Indonesia. Terbitan mana? Kecil. Misurin. Kalian lihat nggak ya? Misurin. Ini kalau lihat gitu kan, ini kan ceritanya tuh cerita edisi pertama Spider-Man, sama kayak yang di Amazing Fantasy tahun nomor 15 1962, sama, cuman covernya beda. Yang covernya Indonesia tuh beda seperti ini. Ini terbitan cetakan pertama tahun 1990 bulan Maret. Nah, bukan ini. Jadi waktu itu tuh sebuah cerita sore-sore mengenang itu kan, almarhum Eyang juga. Itu Eyang itu kan dulu kerja di Kejaksaan di Kediri, di kota Kediri gitu kan ya. Kalian berharap Mas Mundu dapat komik Superman apa semudah itu? Tidak. Seperti saya bilang tadi, akses untuk bisa dapat komik-komik superhero, Spider-Man, Superman, Batman, Wonder Woman, you name it, Wolverine, yang kalau waktu itu X-Men, itu hampir 0 kemungkinan, dari 1 sampai 100% hampir 0 di kota Kediri. Waktu itu amat sangat jarang dan susah banget ditemukan gitu kan. Tapi waktu itu kita periode sekitar tahun sudah 93 atau 94 atau mungkin 1995 gitu ya, 94 95 gitu. Suatu sore Eyang itu nelpon dan ngajakin cucunya 2 orang, Mas Mundu sama 1 orang lagi, itu jalan-jalan. Jadi biasa kalau diingat-ingat itu tuh Eyang itu awal bulan itu terima pensiunan dari Kejaksaan Kediri, dan waktu itu kayak menjelang Natal gini juga deh, mau beliin kado lah buat cucu-cucu kesayangannya nih Eyang mau. Jadi kita waktu itu bertiga naik becak ke Jalan Doho Kota Kediri. Eyang maunya beliin buku. Eyang nggak mau beliin mainan, nggak mau beliin tas, nggak mau beliin apa. Karena mau beliin tas, juga beliin perlengkapan sekolah juga, tahun pelajaran baru masih setengah tahun ke depan. Jadi waktu Desember udah, waktu itu minat baca Mas Mundu juga kayak ituin sama Eyang, ditunjukin sama Eyang, ditumbuhkan sama Eyang. Baca, kalian harus baca, jadi kalian bebas mau pilih baca apa gitu kan. Silakan. Jadi waktu itu di drop di toko buku budaya namanya, sebelahnya itu toko mainan, jadi memang agak distract gitu kan. Tapi akhirnya untuk oke udah deal, dibeliin buku, kalian bebas gitu kan. Ketika saudara Mas Mundu yang tanggal lahirnya juga barengan sama, dia milih apa coba? Dia milih buku tentang elektronik, pendekatan tentang elektronik dan teka-teki silang bareng sama Eyang. Eyang pun juga beli buku teka-teki silang, langganan nih teka-teki silang. Cuma Mas Mundu spotted satu buku yang ada di rak bawah, dan itu baru datang dan cuman ada kurang dari 10. Apa itu? Ini komiknya. Spider-Man versus Venom 1,
2, dan 3. Ini lengkap. Penerbitnya Misurin. Sama seperti tadi, cuma udah ganti logo gitu kan ya. Udah ganti logo. Kalau Mas Mundo lihat gini ya, dia cetakan pertama tahun 91. Jadi sebetulnya ini dicetak tahun 91 dan Mas Mundo tuh membelinya sekitar 3 atau 4 tahun kemudian. Ini. Jadi Spider-Man versus Venom ini digambar sama salah satu artis Spider-Man, penggambar Spider-Man yang Mas Mundo ngefans sampai sekarang. Dia adalah Todd McFarlane. Jadi Mas Mundo secara pribadi tuh suka dua apa tiga ya? Dua gitu ya. Satu adalah ketika Spider-Man digambar oleh Todd McFarlane. Todd McFarlane juga salah satu aktris gambar yang menciptakan Venom. Ya benar. Dan kemudian artis gambar yang kedua adalah Jim Lee. Mas Mundo tuh suka banget goresan tangan Todd McFarlane sama Jim Lee. Dan ini adalah komik pertama Mas Mundo, Spider-Man vs Venom. Saking susahnya Mas Mundo tuh berpikir bahwa kemungkinan komik Spider-Man terbit itu cuma 3 ini doang, gitu kan ya. Dan satu hal, dari 3 komik ini Mas Mundo tuh sempat kepikiran begini. Di bagian belakang komik itu ada kayak apa sih ya, iklan gitu ya. Iklan tuh dia kayak zaman dulu tuh distribusinya tuh dicantumin di belakang gitu kan ya. Dapatkan komik-komik terbitan Misurin di toko-toko terdekat di kota Anda. Kediri, Jakarta, Bandung, semua kota besar di Indonesia lah pada intinya. Sampai Mas Mundo tuh spotted, wah, nanti pada suatu saat ketika Mas Mundo gede atau kuliah, Mas Mundo harus hunting ini komik. Karena itu tadi kesukaan dan kecintaan Mas Mundo ke superhero, Superman, Spider-Man, X-Men, Gambit, Wolverine. Jadi memang 5 ini ya memang paling favorit gitu ya. About the others, yang lain suka, cuman 5 ini tuh yang kayak di hati gitu, nggak tahu kenapa. Cuma yang 5 ini. Jadi Mas Mundo sempat berpikiran, Mas Mundo harus dapat nih komiknya, salah satu dari gimana caranya, ya walaupun harus pindah ke luar kota. Dan waktu itu kejadian pas sudah kuliah. Mas Mundo itu kuliah di Yogyakarta. Dan berbekal komik ini dan distribusi Yogyakarta bisa didapatkan di toko-toko seperti ini. Jadi waktu itu Mas Mundo bela-belain sepulang kuliah naik sepeda ke Jalan Kaliurang cari tokonya tersebut. Dan shit man, sudah tutup. Mas Mundo terlambat 15 tahun dari toko itu tutup. Jadi separah itu sampai akhirnya Mas Mundo putuskan untuk cari di waktu itu ada kayak toko pasar buku bekas di belakang Malioboro. Mas Mundo cari di situ, Mas Mundo cari di lokan gitu kan. Dan dapat sih, teman nggak begitu banyak. Waktu itu sempat dapat X-Men, tapi kondisinya juga kurang bagus gitu kan. Tapi sedikit demi sedikit Mas Mundo kumpulkan sedikit mungkin. Mas Mundo kumpul kalau ada beli gitu kan. Sampai akhirnya Mas Mundo pindah ke Jakarta tahun 2010 gitu kan. Dan ini you know lah, kalau udah di Jakarta ya well, apapun yang kalian mau ada. Masuk komik seperti ini. Aduh, di Jakarta tuh kayak gila, dapat komik seperti ini tuh kayak di mana-mana. Das samperin mana, ke sini samperin, ke Senen samperin, ke Blok M samperin, Tamrin City samperin, TA samperin, kemana. Jadi dimanapun ada info tentang komik-komik superhero seperti ini, Mas Mundo pasti samperin. Dan kalau kita di Jakarta, udah pasti banyak itunya dong. Udah pasti banyak yang terbitan-terbitan selain Indonesia. Walhasil terbitan-terbitan aslinya di tahun-tahun segitu 90-an masih banyak. Cuman kita nggak ngomongin soal komik-komik terbitan barat ya. Mas Mundo cuma cerita aja gimana waktu itu Misurin gitu kan dan Cheap Press. Dan waktu itu ada akhir-akhir tuh ada PMK menjelang tahun 2000-an itu yang bagaimana mewarnai kehidupan banget zaman dulu kan. Bagaimana kita menikmati tahun-tahun itu nggak melulu cuma lewat video atau kaset tape atau laserdisc film gitu kan. Kita punya bacaan unggulan, yaitu adalah bacaan tentang superhero yang bisa didapat di terbitan Misurin itu kan. Kan Mas Mundo tunjukin ya. Jadi waktu itu Misurin itu terbit. Ini akhirnya Mas Mundo ngelengkapin ya. Ini lengkap 30. Ini bagian berapa nih? Oh, nomor 33. Ini adalah nomor terakhir terbitan Misurin
Spider-Man nomor 33. Dan ini pun judulnya Contra Sinister Six nggak lengkap. Ini cuma bagian 1, bagian 2-nya udah nggak pernah terbit lagi. Ini cetakan pertama tahun 1993. Ini kayak seperti ini. Kalian mau tahu satu persatu judul Misurin yang terbit selain 3 tadi? Oke, tunjukkan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lihat Misurin belakangnya Superman. 16, Spider-Hulk. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini udah mulai yang gambar Todd McFarlane. Ini keren banget. Kalau kalian harus cari deh. Komiknya digambar Todd McFarlane itu gambarnya awesome, keren banget. Ini berapa nih? 25. Ini komiknya, covernya identical sekali. Torment kalau bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Apa nih? 26, 27. Spider-Man Ghost Rider. 29. Bukan Contra, Wendigo, Wolverine. Jadi itu udah kayak ini tuh udah kayak Spider-Man ketemu Wolverine udah kayak favorit lah, apalagi yang gambar Todd McFarlane. Wuhu, awesome. Nih, 30, 31, 32 dan nomor terakhir 3. Gila ya. Itu Mas Mundu ini bukan itu. Itu apa ini? Ini tuh Mas Mundu ngumpulin ketika Mas Mundu udah pindah Jakarta. Dalam waktu berapa? 10 tahun terakhir inilah. Cuman dapatnya udah lama. Ini Mas Mundu simpen di plastik dan Mas Mundu simpen sampai sekarang. Jadi pas kata ini momennya tepat near Way Home lagi. No Way Home tayang. Ini kayak waktunya ini kita di ruang mainan Mas Mundu bahas soal komik Misurin Spider-Man gitu kan ya. Dan lu kebayang dong, kalian kebayang gak senengnya Mas Mundu waktu itu? Tahun 2000 gitu kan. Mungkin kita semua ngalamin lah. Ketika diumumkan sama Marvel bahwa Spider-Man akan punya live action pertama kali tahun 2001 atau 2001 dibintangi oleh Tobey Maguire dan Kristen Dunst. Gila, senang banget bro. Bagaimanapun juga itu adalah melihat mimpi yang jadi kenyataan. Bagaimana kita dulu cuma bayangin komik Spider-Man itu swinging around di gambar gitu kan. Kali ini kita bisa ngelihat di layar kaca dan bergerak. Thanks to technology for that gitu kan. Dan film ini seperti kita tahu punya 3 trilogi juga. Tobey Maguire yang pertama lawan Green Goblin, yang kedua Dr. Octopus, yang ketiga adalah Venom dan Sandman. Kemudian dilanjutkan oleh tahun 2010 The Amazing Spider-Man yang dibintangin oleh Tobey Maguire. Andrew Garfield, salah satu aktor favorit dalam play Spider-Man menurut Mas Mundu secara pribadi ya. Ada 2. Yang pertama itu siapa ya? Lupa. Yang kedua yang Gwen Stacy meninggal lawan Electro ya pas waktu itu. Terus kemudian Marvel Avengers, terus Miles Morales Into Spider-Verse, sampai trilogi Tom Holland dan dengan Homecoming, Far From Home, and this one the last. I hope it's not the end, the last, but the last but not the last one. I hope it's
No Way Home. No spoiler, nggak bisa spoilerin juga karena belum nonton, bro. Jadi ya udahlah, gitu doang. Jadi ini cerita tentang komik Misurin, Spider-Man Misurin, terbit tahun 1990-an. Kalau kalian masih punya, you better keep it carefully. Karena keberadaannya udah semakin susah, kayak komik-komik Misurin seperti ini, komik-komik terbitan Press. Rata-rata orang sekarang udah mau nyimpen gitu kan, karena udah kayak barang hati. Well, senang ngobrol buat sama kalian lagi di penghujung tahun 2021 ini. Sebelum Natalan, kita lihat apakah Mas Mundur nanti menjelang tahun baru masih bisa bikin satu video lagi. Kalau bisa lebih awesome. Tapi kalaupun nggak bisa, well, I'll see you when I see you at the earlier 2022. Tetap sehat-sehat, tetap bersenang-senang. Subscribe kalau kalian belum subscribe, dan bye, Spider-Man, Spider-Man, na 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 na, Spider-Man.